Warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Suami yang menuduh istrinya bukan perawan lagi saat dinikahi. Padahal si istri adalah wanita baik-baik yang selalu menjaga kehormatannya. Bahkan si wanita ini tidak pernah pacaran sama sekali. Dia hanya wanita yang selalu menetap di rumah. Pertanyaannya saya, Buya, bagaimana cara meyakinkan suami kalau tuduhannya itu tidak benar? Padahal si istri sudah bersumpah atas nama Allah. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menuduh orang berzina adalah qadzaf, dosanya sangat besar. Cambuk dia 80 kali. Menuduh orang berzina. Jangankan menuduh. Melihat orang berzina. Dia melihat orang berzina kelihatan depan matanya. Lapor ke hakim. Pak Hakim, saya melihat fulan berzina. Hakim bertanya, berapa orang yang lihat? Sendiri saya. Oh, cambuk kau. Tidak dengan 4 saksi. Oh, bertiga saya melihatnya. Betul lihat bertiga. Kurang 1. Kau dicambuk semuanya. Harus 4 saksi dan melihat. Makanya orang berzina karena dipergoki, dihukum hampir tidak ada. Karena harus dengan 4 saksi. Yang ada adalah ikrar pengakuan. Saya melakukan zina dan sebagainya. Dan mengaku pun tidak dianjurkan. Kalau orang pernah berzina, dianjurkan bertobat, menyembunyikan kisahnya, selesai. Sehingga di saat ada orang datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, alaqtu wa qad zanaitu fattahhirni, aku kepleset, aku telah zina. Sucikan kami, minta dihukum oleh Rasulullah. Minta dirajam dia, minta dipukul, minta dihukum. Ngadu ke Nabi dengan pengakuannya. Nabi tidak langsung menerima. Karena Nabi memberi pendidikan. Ini aib dalam dirimu, aib keluargamu, tutup. Nabi hanya mengatakan, la'allaka la masta. Mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Banyak orang ini saking takutnya hukuman Allah. Tidak, Rasulullah, aku melakukannya. Ditambah oleh Nabi, la'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya sekedar mencium. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukannya. Sudah mau ditutup oleh Nabi, masih saja dia. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk, hanya di antara 2 pahanya. Tidak, ya Rasulullah, aku melakukannya. Sudah 4 ini. Sudah di ini, akhirnya baru ditegakkan hukum oleh Nabi. Jadi urusan perzinaan hendaknya ditutup. Maka termasuk kejahatan yang jahat adalah jika orang berkata, kamu pernah berzina ya? Kejahatan yang jahat mengatakan orang, kamu pernah berzina. Bertanya, apalagi yang ditanya adalah suaminya atau istrinya. Menyakitkan, dan itu sebuah pertanyaan yang salah. Kalau yang bertanya orang alim, jadi paling bodohnya manusia. Karena dia tidak mengerti. Bahkan seorang suami, kalau meyakini istrinya berzina di depan matanya, dan dia tidak punya saksi kecuali dia, nggak perlu digembar-gemborkan, cukup dicerai halus. Dikembalikan orang tuanya. Lihat indah dalam Islam itu. Ini malah bertanya, kamu berzina ya? Disumpah demi Allah lah ini. Ini pertanyaan yang kurang. Jadi pertanyaan semacam itu tidak perlu dijawab. Karena itu pertamanya menjerumuskan. Siapapun dia pun tidak berzina, karena kalau ditanya berzina itu kaget. Nah, kaget, oh kamu gugup berarti zina ya? Orang tak, kamu berzina, apalagi nanya suaminya. Orang yang dicintainya dengan pertanyaan yang menyakitkan, memukul hatinya. Itu pertanyaan yang bodoh. Hati-hati. Bahkan ada orang yang suudon, Masya Allah. Pernah kejadian tidak tahu, semoga Allah mengampuni. Mimpi istrinya dipeluk seorang laki-laki. Dicerai istrinya. Goblok banget, ini biasanya hidupnya dengan mimpi ini. Dan ada bodoh betul dia. Cuman wanitanya sudah meninggal dunia karena sakit, karena istrinya kejam dengan hati yang semacam itu. Masya Allah. Jadi aib harus ditutup, harusnya. Cuman ada lagi lebih jahat lagi. Ini jamaahnya Buya kan? Justru karena kamu jamaahnya Buya, makanya saya curiga. Kenapa? Karena Buya selalu mengajari untuk menutup aib. Kurang ajar banget. Wah ini ada satu ketika sampai nangis gara-gara jamaahnya Buya. Berarti kamu mungkin berzina karena diajari sama Buya untuk menutup aib. Yang ngajari menutup aib bukan saya, Rasulullah. Cuman memang dasar hati busuk mencari aja. Ini ada kejadian. Suami saya mencurigai terus saya, Buya. Karena apa?
Dia dengar ceramah Buya harus menutup aib. Jadi dianggap saya ini termasuk orang yang berzina lalu menutup aib. Waduh, ini memang orang busuk itu terus busuk dia. Maka tidak boleh, pertanyaan itu yang tidak boleh Anda. Bahkan kalau seandainya naudzubillah, seorang istrinya pernah punya masa lalu yang kelam, kemudian ingin menutupi, bantu dong dia. Jangan ditanya kalau memang pernah, sekarang sudah baik, tulus, selesai. Kalau memang Anda tidak kuat takut mengungkap, cukup dicerai, selesai. Tapi tidak usah didesak dengan pertanyaan yang menyakitkan. Ini adalah Masya Allah. Jadi indah di dalam Islam itu pertanyaannya tidak perlu jawab karena pertanyaan sendiri adalah sebuah kejahatan. Nggak ada angin tuh, kamu pernah jadi zina ya? Oh, kok enak aja. Coba Anda saja ditanya begitu enak nggak? Nah, ini. Apalagi tanya seorang istri yang dia menjaga sampai dia bersumpah dan sebagainya. Memang ada penyakit dari manusia, penyakit hati kotor dia tuh. Terobsesi dengan mungkin terlalu banyak nonton film kotor, bicara tentang keperawanan, bicara ini, melihat tanda-tanda, makanya menjadi, jadi pertanyaannya aneh-aneh pada istri, kamu kok tidak begitu, jangan-jangan. Kok badanmu begini, kayak berarti kamu sudah anu dulu ya, badanmu, mana melihat bentuknya, jadi ini, jalanmu begini, lakumu begini, mau begini, mana dudukmu begini. Perempuan macam-macam, ada duduk yang perempuan kayak laki-laki juga ada. Macam-macam. Jadi ada, kita pernah menemukan perempuan yang nangis begitu tuh, gara-gara suaminya. Ada juga sebaliknya, seorang istri curiga terus, bahkan mengatakan suaminya selalu dia katakan zina, dia zina, dia zina. Bagian dari mana? Saya merasa saja, ya merasa, insting saya, waduh, insting saya kacau. Ini nggak boleh begitu ya. Tolong itu pertanyaan yang salah, nggak perlu dijawab. Karena pertanyaan itu sebuah kejahatan. Mengatakan orang, kalau orang mengatakan kamu berzina ya, itu adalah seperti menuduhnya berzina. Karena tidak ada korinah apa-apa. Kecuali ditemukan di kamar berduaan. Baru setelah itu, kenapa kamu berduaan? Kan begitu. Kok bisa terjadi? Itu haram dan sebagainya. Tidak ada angin, tidak ada apa. Tiba-tiba, kamu berzina ya? Yakin demi Allah? Jadi, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Fahamkan kepada suami. Suamimu suruh belajar atau berguru kepada orang yang benar. Nah, gurunya salah juga, kacau. Gurunya salah juga. Bahkan kami selalu menghimbau kepada seorang suami kalau istrinya curiga terus, menuduh terus, itu bahaya. Karena lebih baik tidak dilanjutkan. Karena apa? Itu akan membahayakan kepada anak-anaknya nanti. Tiba-tiba dalam keadaan tidak disadari, mengajari anaknya untuk menuduh bapaknya. Atau sebaliknya. Karena hati kotor, itu bahaya sekali. Sehingga ibunya baik-baik, tiba-tiba sang ayah mengatakan, kepelucut. Nah, karena sudah tidak kuat. Nah, jangan-jangan ibumu dulu pernah sebelum dengan Nabi kayaknya sudah lah, ini kan ngajari anaknya nggak benar, itu bahaya sekali. Nah, sebagian kami himbau untuk bisa mencari jalan yang baik, bahkan termasuk, mohon maaf, yang pernah kepleset dalam zina, hendaknya jangan menikah dengan orang yang tahu kalau dia pernah berzina. Ingat, hendaknya menikah dengan orang yang tidak tahu kalau dia pernah berzina. Sebab apa? Kalau mengetahui dia pernah berzina, sekuat-kuat apapun khawatir nanti terjadi permasalahan, lalu mengungkit, kamu dulu suruh menikah dengan saya begini. Padahal sudah cerita punya anak 5, 6, tiba-tiba ngungkap masa lalu yang sudah dihapus oleh Allah dosanya. Kecuali memang ada orang kuat, misalnya ada orang mengangkat, dia adalah perempuan yang misalnya kepleset dan sebagainya, kemudian saya ini, kemudian dia tabah, dia punya ilmu, dia menutup aibnya seseorang karena dia orang baik sebetulnya, hanya kepleset saja, dan dia mampu, lain cerita. Tapi kalau seandainya ada orang kepleset dalam zina, maka dihimbau adalah jangan menikah dengan orang yang pertama menzinainya. Atau orang yang tahu kalau dia berzina. Maka di sisi lain harus ditutup hal ini. Sebab kalau orang yang menzinainya, jangan-jangan yang baik adalah anak ini, tapi yang menzinai ternyata dia juga menzinai 10 perempuan. Karena dia tidak takut kepada Allah, karena dia berzina. Ada seorang perempuan mungkin dizinai oleh seorang laki-laki. Kemudian ada pengen selamatkan diri, mau dinikahkan, ntar dulu dong. Jangan latah seperti orang di akhir zaman ini, lihat seorang bapak-bapak yang bodoh, tiba-tiba anaknya, mohon maaf, di dalam perutnya ada sesuatu, kan hasil zina, naudzubillah, sedih. Ternyata ada latah di masyarakat, ngejar laki-lakinya, dicari, kau berbuat, kau bertanggung jawab. Ya ini bisa saja anaknya itu sudah jatuh ketimpa tangga berkarat ini. Tidak benar. Jangan-jangan lagi-lagi itu juga menghamili 5 orang, 10 orang, atau berzina dengan puluhan orang, karena memang orang nggak benar. Ini kadang seorang bapak juga bodoh juga ini.
Makanya dalam silsilah pendidikan anak, kita tuh ada pendidikan anak sebelum lahir, saat di perut, saat lahir, saat mulai gede, saat mulai berakal. Di saat anak melanggar itu gimana pendidikan yang benar? Ini ada semuanya, dan itu diajarkan baginda Nabi. Jadi pertanyaan salah, dan jangan sekali-kali Anda bertanya kepada siapapun, apakah engkau pernah berzina? Cuman namanya manusia kadang pengen tahu, apalagi ada model orang yang fudul, pengen tahu dok, pengen tahu keadaan. Ada, kita melihat. Seperti di lingkungan begini kita tahu, dia pengen tahu, sini, kamu gajimu berapa sih? Kamu uang barokahmu berapa sih? Ini busuk, ini hati-hati model perempuan-perempuan begitu tuh. Laki-laki itu. Iseng untuk pengen tahu. Dan itu tercatat. Karena ini manusia membahayakan. Itu nanti gampang curiga. Yang ini jangan-jangan zina. Jangan-jangan. Kan Anda menyifati. Biasanya kalau gini sudah zina. Ada suatu ketika duduknya orang itu ngelamar. Yang biasanya suka tebak-tebakan seri nomor plat model. Ini setelah itu tebak-tebakan. Ini kayaknya sudah ini. Ini sudah. Allah. Ini membahayakan sekali. Lihat. Kalaupun Anda mendengar berita perzinaan, jadi Anda berjuang untuk menutup. Kalau Anda bisa menutup mereka, Allah akan tutup aib Anda. Allah akan jaga anak-anak Anda semuanya. Tapi kalau Anda membongkar aibnya seseorang, Allah akan bongkar aib Anda. Hati-hati, ayo kita jaga semuanya. Itu pertanyaan salah dan sengaja, mohon maaf jawaban panjang, karena ini adalah sering juga datang pertanyaan. Kemarin juga ada yang datang kepada kami bertanya tentang seperti itu. Seorang istri selalu menuduh suaminya, kau baru berzina ya? Jadi saya itu bingung, pulang ke rumah tiba-tiba kamu berzina ya? Kamu berzina. Sehingga sampai istri itu karena penyakitnya kotor, nggak mau digauli oleh suaminya. Karena menganggap suaminya telah berzina. Padahal saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya nangis kalau pulang ke rumah itu. Dianggap berzina. Ini kebalikannya, ada suami nuduh istri. Kamu memang ini kebodohan. Tidak ada ilmu, tidak ada akhlak, tidak ada bimbingan. Baik, seperti itu. Semoga Allah menjaga kita dari kehinaan zina. Yang pernah kepleset dalam zina, semoga Allah ampuni, Allah tutup aib mereka dan dibencikan kepada zina sehingga dia tidak akan mengulang lagi dan menjadi bersih at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, seperti hadis yang terakhir yang kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya, baik Buya, alhamdulillah telah Nanti masuk. pertanyaan apa solusinya? Jika desakannya di luar biasa, Anda tinggalkan saja karena dia tidak akan kuat Anda. Kalau ada seorang suami terus mendesak begitu, sementara dia sudah tidak melakukan, apa yang dilakukan? Oh, bahaya. Itu akan racunnya ke anak-anak. Maka lebih baik di saat semacam itu, Anda mengundurkan diri untuk cari jalan yang terbaik. Karena apa? Itu bahaya sekali. Karena permasalahannya bukan sampai di situ. Fitnah. Wong zina beneran saja tidak boleh, apalagi fitnah. Karena menyakitkan sekali. Dan itu lebih sakit daripada ditempeleng, dipukul, dan sebagainya. Dituduh. Qadhf. Baik, Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.